Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan, kawan-kawan sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk mengisi absen mingguan kita. Hari ini kita akan mencoba belajar tentang makharijul huruf. Makhraj, jamaknya makharij. Makhraj ini tempat keluarnya huruf. Ya, ini salah satu kelebihan bahasa Arab dan kelebihan Islam ya. Huruf-huruf itu bisa diteliti dari mana keluarnya. Kalau bahasa-bahasa lain kayaknya tidak ada pembelajaran makharijul huruf ya. Ini fungsinya untuk apa? Biar tidak terjadi kesalahan dalam membaca atau mengeluarkan huruf-huruf tersebut yang bukan daripada tempatnya ya. Kalau kita lihat materi kita yang sudah saya share kemarin, makharijul huruf itu secara umum ada 5. Yang pertama jauf, yaitu rongga dalam tenggorokan dan mulut, artinya tidak menempel kepada bagian tenggorokan ataupun mulut. Dia jauf, ada rongga antara tenggorokan sampai nanti ke mulut, ya ini namanya jauf. Kemudian halak, halak ini adalah tenggorokan ini adalah halak. Kemudian lisan, lisan adalah lidah kita. Kemudian syafah, bibir. Kemudian khoisum adalah rongga hidung ya. Ini makhraj secara umum, walaupun nanti secara khusus di tenggorokan ini ataupun di tempat-tempat yang lain ada makhraj-makhraj yang khusus ya. Pada jauf terdapat satu makhraj khusus, jadi enggak ada pembagiannya, cuma satu ya di jauf tersebut. Kemudian pada halak itu ada 3, yaitu pangkal, tengah, dan ujung ya. Kemudian pada lisan juga ada 10, pada syafatain, pada bibir ini ada 2, kemudian pada khoisum terdapat 1. Ini makhraj khusus, makhraj secara khusus. Nah, coba kita mengkaji ya secara umum. Nanti kita juga akan mencoba mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan huruf hijaiyah. Yang pertama makhraj umum ya. Ini saya bikin bagan ini dari buku ya. Saya coba artikan, saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Di sini saya tuliskan makhraj umum, makhraj khusus, kemudian keterangan bagaimana pengucapan, kemudian hurufnya. Makhraj umum jauf yang pertama dari rongga dalam tenggorokan dan mulut. Ini di sini terdapat satu makhraj khusus yaitu jauf. Jadi nggak ada pembagiannya, dari jauf untuk 3 huruf ya. Jadi keterangannya dari pangkal tenggorokan, kemudian melewati rongga tenggorokan dan mulut, rongga mulut, dan berakhir dengan berakhirnya nafas ya. Contohnya istilahnya huruf ini ada 3, yaitu huruf mat, itu alif istilahnya alif sukun, waw sukun, ya sukun ya. Jadi dari pangkal tenggorokan sampai berakhirnya napas. Contohnya kita ini ya, fathahkan kemudian dikasih alif sukun. Contohnya ba. Ya, ini dari awal tenggorokan sampai napasnya terakhir, itulah huruf istilahnya panjang tersebut keluarnya dari jauf. Kan dia nggak nempel di salah satu makhraj yang ada ini. Kemudian yang kedua adalah halak tenggorokan. Halak ini terdapat 3 makhraj khusus untuk 6 huruf ya. Yang pertama adalah pangkal di sini, pangkal. Kemudian tengah tenggorokan sini. Kemudian ujung tenggorokan sini ya. Nah, yang pertama dari pangkal. Dari pangkal tenggorokan yaitu huruf hamzah dan huruf h. Jadi keluarnya dari sini. Nanti kita kita lihat gambar-gambarnya. Kemudian dari tengah ya, dari tengah sini ya, dari tengah tenggorokan atau tempat tekak. Jadi tempat tekak kita ini di sini ya, itu keluar huruf 2 huruf yaitu huruf ain lebih dalam daripada huruf h, artinya lebih dalam, ainnya itu lebih dalam ke tekaknya, h
ha gitu. Nanti kita lihat di gambarnya. Kemudian ujung tenggorokan sini. Dari ujung tenggorokan sebelum amandel, jadi sebelum amandel itu ujung tenggorokan itu ada huruf gha sama kha ya. Huruf gha lebih dalam daripada huruf kha ya, jadi lebih dalam dia huruf gha-nya. Kemudian dari lidah atau dari lisan. Ini dari pangkal lidah, pangkal itu paling dalam, nanti ada gambarnya ya. Kemudian dari tengah lidah, dari tengah lidah. Kemudian dari pinggir lidah, ya pinggir lidah. Kemudian dari ujung lidah, ya. Jadi secara ini ada 4 ya, dari pangkal lidah, kemudian dari tengah lidah, pinggir lidah, kemudian dari ujung lidah. Nah, kalau dari pangkal lidah itu untuk 2 huruf disebut dengan huruf lahwiyin, namanya huruf lahwiyin, yaitu huruf qaf dengan huruf kaf ya. Nanti kita lihat di gambarnya saja biar lebih jelas ya. Jadi kalau huruf qaf itu antara pangkal lidah dengan mantiqah rohwah ya, atau bagian lembut lunak di langit-langit mulut atas dekat dengan amandel. Sedangkan huruf kaf antara pangkal lidah dengan mantiqah qosiyah. Jadi di dalam mulut kita ini ada bagian yang lemah lembut dan ada bagian yang keras ya, dan rohwah atau bagian lembut. Jadi antara pangkal ini, pangkal lidah dengan mantiqah qoswah dan rohwah. Jadi di antara itu. Kalau yang qaf antara pangkal lidah dengan mantiqah rohwah. Kemudian dari tengah lidah ini yaitu terdapat untuk 3 hurufnya disebut dengan huruf syajariyah. Tengah lidah dengan langit-langit mulut bagian atas. Jadi nanti tengah lidah menempel langit-langit mulut bagian atas. Ini maaf ya, ini saya tunjukkan ada di sini ya. Itu hurufnya ada jim, shin sama ya. Nanti di gambar kita lihat ya. Kemudian dari pinggir tepi lidah ya, dari pinggir tepi lidah ini terdapat 2 huruf, yaitu huruf do sama huruf lam ya. Kalau huruf do, kalau dia sukun, ini ada saya jelaskan di sini. Semua tepi lidah ditempelkan dengan bagian dalam gigi geraham atas serta mengerutkan sedikit lidah ke belakang, kemudian dibentangkan. Ya, memang kalau secara ini sulit ya, kita harus butuh banyak praktek. Kemudian kalau berharokat kedua pinggir lidah, pokoknya dari pinggir dia ya keluar, nggak seperti di pengajian-pengajian kita ya, di TPA dahulu ya, nanti kita akan mengetahui kesalahan kita. Yang berharokat kedua pinggir lidah menempel dengan langit-langit mulut atas dan udara ditekan di belakang lidah serta ujung tepi lidah depan ditempelkan dengan gusi gigi atas atau makhraj lam. Ya, jadi kalau dari pinggir ada 2, ada huruf da sama huruf la ya. Itu dari pinggir lidah ya. Kemudian dari ujung lidah di sini untuk 11 huruf ya, banyak ya. Yang pertama ujung lidah dengan gusi gigi seri atas ya, gigi seri atas. Gusi gigi seri atas. Jadi gigi seri atas, di sini gusinya. Gusinya. Itu yaitu huruf nun. Kemudian bagian atas ujung lidah ya, bagian atas ujung lidah ini ya. Kalau tadi ujung lidah nah gitu ya. Kalau ini bagian atas ujung lidah, bagian ujung lidah tapi bagian atasnya dengan gusi gigi seri atas. Jadi ro ini ujungnya aja dan bagian atasnya ro gitu, nggak semua ujungnya. Kemudian bagian atas ujung lidah yang melebar dengan pangkal gigi seri atas, yaitu 3 huruf, itu to, da, sama ta. Kemudian ujungnya lidah, jadi ujungnya lidah ya, ujung lidah sekali ya, dan bagian dalam permukaan gigi seri bawah dengan mendekatkan gigi seri atas ke gigi seri bawah, yaitu huruf so, za, sama sin ya. Kemudian permukaan ujung lidah permukaannya dengan ujung gigi seri atas. Nanti ya kita akan lihat gambar-gambarnya, yaitu huruf
Dho, za, sama sa. Kemudian dari bibir. Dari bibir ini ada dua ya. Bibir bawah dengan gigi seri. Jadi artinya cuma satu bibir aja. Yaitu bibir bawah dengan gigi seri atas ini ya. Yaitu huruf fa gitu ya, huruf fa. Permukaan bibir bawah berdekatan dengan ujung gigi seri atas dengan sedikit celah, artinya tidak benar-benar menempel, fa gitu ya. Kemudian dua bibir ini ada yang menutup dan menempelkan kedua bibir, ya. Huruf ba lebih kuat tempelannya dari huruf mim, artinya ba itu lebih kuat tempelannya kedua bibir ma daripada mim. Kemudian membuka kedua bibir dengan memberikan celah lubang. Ya, artinya membuka kedua bibir. Wa, tapi keluarnya dari bibir. Wa, kan nggak bisa kalau ketutup. Kan nggak bisa. Wa, gitu ya. Kemudian dari khoisum. Khoisum ini dari rongga hidung. Nanti kita akan lihat. Khoisum ini keluar dari khoisum, ya, dari rongga hidung. Itu huruf gunnah, yaitu huruf nun tasdid dan mim tasdid. Nah, kita sekarang ke gambarnya. Ini. Nah, ini lihat ya dari gambar ini. Pertama huruf hamzah. Nah, ini dari gambar ini dari mana suaranya? Ini kan ada tanda kayak wifi itulah keluar suaranya. Ya, dari pangkal tenggorokan. Ya, hamzah. Gitu, hamzah ya. Kalau aliful madiyah kan nggak ada. Di mana dia pangkal suaranya kan nggak ada. Karena dia dari jauf, dari rongga. Jadi gitu ya. Tidak menempel kepada ini. Kemudian ba tadi kita ketahui dari bibir, kedua bibir yang ditempelkan, makanya mulutnya ini tertutup dari ba gitu ya. Jadi a itu dari rongga, kemudian ba gitu ya. Kemudian ta. Nah, dilihat bentuk lidahnya. Ini ta ya. Ta menempel dengan sini ya, gigi seri tadi itu ya. Dan perlu diingat, ta ini bukan lidahnya yang keluar. Jadi kalau yang bacanya ta itu berarti salah, karena ta itu nempel ke sini ya. Dan ta ini perlu diingat ya, nanti ta, da sama to ya, dia mirip, cuman satu tempat. Cuman perbedaannya nanti di lidah di belakangnya. Kemudian huruf selanjutnya sa. Nah, ini perlu diingat. Ini salah satu huruf yang keluar lidahnya, yaitu huruf sa. Jadi nanti dari beberapa huruf hijaiyah yang keluar lidahnya cuman 3. Salah satunya adalah sa gitu ya. Sa gitu ya. Nah, ini jim dari tengah lidah ditempelkan dengan istilahnya langit-langit mulut atasnya. Ja, jim gitu, ja, dilihat dari gambarnya ya. Ja, tempelin ke atas suaranya, nempel ke atas, ja gitu ya. Kemudian ha ini dari tadi kan dari ujung tenggorokan ini ya, suaranya di sini ha. Kha, nah ini kha, ini dari kha tadi dari kalau ha tadi ya dari tengah ya, dari tengah tenggorokan. Kalau kho ini ya dari pangkal, istilahnya ujung daripada tenggorokan ya, suaranya di sini kho gitu. Kemudian dal sama kayak ta, cuman lidah belakangnya agak naik ke atas, yaitu kalau ta, kalau dal agak naik, da gitu ya, ta da. Kalau zal hampir mirip dengan sa, dikeluarkan. Jadi ini huruf kedua yang lidahnya keluar. Setelah itu kalau ada yang lidahnya keluar berarti salah ya. Sa. Kemudian kalau za, dia lidah belakangnya agak naik ke atas ya. Za ya, za. Kemudian huruf ro. Nah, ini ada bentuk yang tipis, murokokoh ya, tipis. Lihat bentuk lidah belakangnya, dia kan tidak ke atas. Kalau mufakhomah bentuknya ke atas ya. Fir, dia ke bawah ya.
fir ke bawah. Tapi kalau ar itu ke atas, ar ya, dari ujung lidah tadi ya, nempel dengan gigi sini atas, ro, ar gitu ya. Dia ada tikror, sifatnya tikror, yaitu agak bergetar di mulutnya ya, ar. Kemudian huruf za. Nah, ini huruf za kan dari tengah, tapi tidak sekuat apa istilahnya, tidak sekuat seperti huruf jim tadi ya, dari tengah. Kemudian huruf sin ya, huruf sin, sa, sin ya. Nah, shin ini dari tengah juga, shin ya, dari tengah. Jadi nggak dari ujung, nggak ada yang ngomongnya shin, itu nggak ada, tapi dari tengah, sha. Dan ini termasuk disebut dengan huruf apa istilahnya sajariyah. Dia seperti bunyi apa dedaunan yang kena angin, gitu ya, dari tengah, bukan dari ujung, bukan gitu, tapi dari tengah, gitu ya. Kemudian sod ya, lihat sod dengan sin. Sod ini bedanya apa, lidah belakangnya ke atas. Kalau sin, sa, kalau sod itu lidah belakangnya ke atas. Dan kalau sin itu biasanya pengucapannya dengan istilahnya bahagia, senyum. Tapi kalau sod agak sedih. Sa, so, sa, so, agak kayak ini ya. Dot. Nah, dot ini adalah huruf yang paling sulit karena dia dari tepi nempel di geraham atas ya, dari depan sampai ke belakang itu nempel gitu ya. Do. Jadi tempelin semua ke gigi geraham. Do ya. Bukan kayak di TPA. Kalau di TPA kan yang penting lidahnya keluar, kemudian ininya gini ya. Bo, itu salah ya. Tapi dari tepi lidah kemudian nempel di gigi geraham atas. Do. Dan ini huruf yang paling sulit karena memang nggak ada huruf selain di bahasa Arab, huruf do ini ya. Kemudian huruf to. Nah, ini ta, da, to. Apa? Ta, da, to. Ini satu makhraj, tapi to lihat lidah belakangnya lebih nempel lagi. Jadi ta, da, to. Ta, da, to, gitu ya, lebih tinggi. Zo, ini huruf ketiga yang lidahnya keluar sedikit ya. Setelah sa, za, sama zo, tapi lidah belakangnya lebih ke atas ya. Jadi perbedaannya tiga huruf itu, kalau sa mungkin agak datar, za agak tinggi, zo lebih tinggi lagi. Jadi sa, za, zo, sa, za, zo, gitu ya. Ini tiga huruf yang lidahnya keluar. Jadi kalau ada yang bunyinya apa ta tapi lidahnya keluar berarti salah. A, ini dari tekak tadi ya. A itu kan lihat tekaknya itu bunyi ya. A gitu ya. Cuman gha ya, gha ini tadi lebih dalam daripada kha. Maka dilihat itu ada mantikoh rohwah sama mantikoh kosiyah ya. Dilihat di gha sama kha. Itu nanti ada perbedaannya. Fa itu dari satu bibir bertemu dengan, nah ini kan bertemu dengan gigi seri. Nah, orang Sunda ini nggak bisa ngomong fa karena dia menempelkan bibir satu dengan bibir yang lain. Dia bilangnya pa. Fitnah. Nah, salah ya. Sebenarnya fitnah. Jadi nggak nempel antara bibir atas dengan gigi bawah. Kemudian qaf ini dari pangkal lidah. Nah, ini pangkal lidah menempel dengan ini ya, yang bagian atas mulut kita ini ya. Ko gitu ya. Nah, kalau kaf ya nempel juga, teman agak ke depan. Ini kan ada perbedaannya, kof sama kaf ya. Ka, kof, ka gitu ya. Ak gitu ya. Kalau kaf dimatikan ak gitu. Ada bunyi yang cuma tapi nggak kol-kola ya, ak gitu. Kemudian lam ini ya, tadi dari ujung ya, lam ini atau lam ya, nih lam ini dari tepi ya, lam dari tepi.
Lam ini bisa murokokoh dan bisa mufakhamah, ya. Jadi bisa tepi kanan atau tepi kiri bisa, ya. Kalau murokokoh itu biasanya di lafzul jalalah, tipis dan tebal, ya. La. Nah, la ini perlu diingat tidak keluar lidahnya. Ada yang membacanya kul huwallah. Ini salah. Kul huwallah. Tapi dari tepi lidah nempel di sini, bagian atas gusi gigi seri. Kul huwallahu ahad, ya. Kemudian mim ini dari kedua bibir, tempelin. Nun, nah nun ini dari khoisum, ya, dari bukti khoisum atau tidak, ya. Coba kalian tutup hidung kalian, tekan dengan kuat, ya. Bisa tidak keluar huruf gitu. Gitu kan sulit, ya. Atau ditasydidkan anda, kan nggak keluar. Tapi kalau sin asa, tapi kalau nin don anda nggak keluar. Jadi nun ini keluarnya dari rongga hidung. Wow dari bibir, ya, tapi terbuka. Wah. Kalau waw madiyah, waw yang mat, yang sukun itu dari jauf tadi, ya. Bu dari jauf, dari rongga, ya. Ha tadi dari ujung ini tenggorokan, ha gitu. Kemudian ya sama kayak jim, kayak shin, tapi nggak terlalu nempel. Kalau jim terlalu nempel, kemudian shin agak rendah, ya ini dari tengah lidah, tetapi tidak menempel kayak huruf jin atau shin. Jadi ya, sha, ja, ya, sha, ja, gitu, ya. Ya ini saja pembelajaran singkat. Memang harus butuh praktek dan kita harus belajar. Biasanya dulu sama guru dibener-benerin gitu, ya. Salah, logat kamu sulit, ya, bahasa kamu sulit untuk belajar bahasa Arab. Tapi yang penting kita mencoba walaupun nggak bisa 100%, ya. Jadi tetap berusaha menjadi yang lebih terbaik. Ini saja dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti